Assalamualaikum. Halo teman-teman, bosan ya di rumah? Nah, daripada bosan di rumah, kita ada nih rekomendasi film. Yang bisa kalian tonton sama di rumah aja. Bareng orang-orang yang kalian sayangi. Yuk langsung aja nonton video kita guys. Film Coraline. Nah, film ini tuh nyeritain tentang seorang gadis kecil yang bernama Coraline dan orang tuanya yang pindah ke sebuah rumah bernama Pink Place. Di sana Coraline mendapat teman yang kurang dia sukai, namanya Wyborne. Tetangga rumah atasnya bernama Mr. Bobinski dan tetangga rumah bawah Miriam dan April. Coraline kurang menyukai rumah barunya karena dia merasa tidak memiliki teman, hingga Wyborne memberikan sebuah boneka kecil mirip dengan dirinya dan menemukan dunia yang dia sukai di balik pintu kecil. Puncak konflik pada film Coraline ini adalah ketika Coraline mencoba bermain dengan ibu lainnya atau monster laba-laba dengan mencari jiwa anak-anak yang hilang, serta mencari keberadaan ayah dan ibu asli Coraline, yang pada akhirnya membuat sang ibu atau monster ini marah besar. Film Coraline ini menggunakan alur maju. Film Coraline ini memiliki kelebihan. Film ini disajikan dengan nuansa yang sedikit horor, dengan musik yang enak, sesuai dengan suasana di setiap adegannya, serta animasi yang unik menjadi kelebihan dari film ini. Alurnya yang cukup ringan dan cerita yang menarik dapat membuat penonton tertarik untuk menonton. Selain itu, bagian klimaks yang membuat penonton ikut merasa ketegangan dalam film ini. Namun, di balik kelebihan film ini, film Coraline ini memiliki kekurangan, yakni adanya adegan yang sedikit kurang cocok untuk ditonton oleh anak kecil. Selain itu, karakternya yang berbentuk aneh mungkin membuat sebagian penonton kurang nyaman. Lalu, dari segi cerita, film ini menyampaikan ide cerita dengan gelap, yang membuat penonton seperti anak kecil sangat kurang mengerti. Selanjutnya, ada pesan-pesan yang dapat kita ambil dari film Coraline ini. Yang pertama, syukuri apa yang sudah kita punya. Dalam film ini diajarkan, kita harus mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita punya di dunia ini dan jangan sampai kita menyesalinya. Yang kedua, membuka diri dengan lingkungan baru. Jangan sungkan untuk terbuka dengan lingkungan baru, karena bisa saja lingkungan tersebut membuat kamu lebih bahagia daripada lingkungan sebelumnya. Yang ketiga, jangan mudah percaya dengan orang lain, apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Bisa saja dia ingin membuatmu ikut dengannya ke arah yang salah dan mencelakakanmu. Yang keempat, jangan menilai orang dari luarnya saja. Belum tentu penampilannya akan sama dengan sifatnya. Seperti dalam film Coraline ini, Coraline menganggap temannya, Wyborne, sebagai anak yang aneh karena penampilannya. Padahal, Wyborne adalah anak yang baik. Yang kelima, berilah perhatian kepada anak. Untuk para orang tua, jangan lupa untuk memberi perhatian anak walaupun kalian sedang sibuk-sibuknya. Dan jangan sampai membuat anak tersebut merasa kesepian. Gimana? Semoga film Coraline ini bisa menjadi salah satu list film kalian di rumah aja. Film selanjutnya ada Imperfect. Ceritanya, ada seorang perempuan namanya Rara diperanin oleh Jessica Milla. Ia lahir dengan kulit yang gelap, rambut keriting, dan beda banget dari mama dan adiknya. Saat beranjak dewasa, ayah Rara meninggal dunia. Gak ada lagi deh yang nyemangatin Rara. Rara punya kekasih yang tampan dan tidak menuntut kesempurnaan dan mencintai Rara apa adanya. Namanya tuh Dika, diperanin sama Reza Rahardian. Rara perempuan yang cerdas dan mau belajar. Ia menonjol di kantornya, tapi gagal jadi manajer gara-gara penampilannya. Rara tertekan, akhirnya dia melakukan diet, rajin olahraga, berdandan, dan Rara pun berubah. Seisi kantor terpukau dengan Rara dan berhasil menjadi manajer. Rara mulai sibuk dengan urusannya dan mulai meninggalkan dunianya yang lama. Perubahannya membuat Rara menjadi angkuh dan egois. Rara menyadari dirinya kian berubah dan banyak hal yang hilang darinya. Tuntutan tampil sempurna merenggut banyak hal darinya.
konflik di sini tuh yang seru itu saat Rara lupa merayakan ulang tahun dengan Dika dan adik-adik yang diajarinya. Nah, kelebihannya ada 5 nih. 1. Konflik atau isu yang diangkat sensitif, tapi dikemas dengan cerita yang ringan dan menghibur. 2. Membuat kita melihat body shaming dari sudut pandang lain. 3. Adegan puncak di film ini terasa begitu menyedihkan, nyata, dan mengena di hati. 4. Pesan yang ingin disampaikan, sampaikan dengan baik kepada penonton. Dan 5. Cast yang sangat baik dalam memainkan peran. Kekurangannya, tidak memiliki plot twist yang membuat tercengang. Jalan ceritanya dapat ditebak dengan mudah. Pesan yang didapat dari film ini yaitu menyadarkan kita bahwa kita sering banget melihat orang lain hanya dari luarnya aja, padahal nggak boleh kayak gitu. Dunia sosial kita ibarat pengadilan yang berhak menghakimi orang. Padahal siapa sih kita untuk menghakimi orang? Rundungan, hinaan, atau hal-hal buruk yang kita lakukan kepada orang lain dapat mempengaruhi mereka loh, dapat menyebabkan mereka menjadi tidak percaya diri, penakut, memiliki gangguan mental, kejiwaan, bahkan bisa bunuh diri. Film ini juga mengajarkan kita untuk merubah insecure menjadi bersyukur. Sebelum melakukan hal buruk pada orang lain, pikir dulu apakah kamu senang jika hal itu terjadi pada kamu. Lalu tidak ada standar untuk sempurna, masing-masing insan punya keunikan. Teman yang baik tidak menghakimi, tidak menyudutkan, tetapi mengarahkan ke yang lebih baik. Quotes yang paling gue suka dari film ini yaitu, terkadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang kita inginkan, sampai gak sadar kalau kita kehilangan apa yang kita punya. Nah, buat rate film ini dari kita berapa? 9. 9/10. Yeay. Jadi guys, kita di sini akan mereview film Parasit. Nah, pasti kalian sudah pada nonton kan? Nah, intisari dari film Parasit ini yaitu menceritakan tentang satu keluarga yang dimana perekonomiannya itu menengah ke bawah. Pekerjaan suatu keluarga itu hanya serabutan, berusaha untuk bisa menaikkan derajat mereka, tapi dengan cara berbohong dan menipu satu keluarga kaya. Nah, keluarga kaya ini tempat pertama kerja anak pertamanya, lalu menjadi parasit dalam keluarga kaya tersebut. Alur dari cerita film Parasit ini menurut kita sih maju gitu kan, karena emang benar-benar gak bikin mikir banget sih film ini. Pokoknya seru deh. Selanjutnya kelebihan. Kelebihan dari film Parasite ini adalah yang pertama, alur cerita dari film ini mudah dipahami karena alurnya dominan maju seperti yang sudah dijelaskan di awal. Dan di film ini tidak mudah tertebak gitu bagaimana cerita akhirnya. Yang kedua, banyak part atau scene yang mengajarkan bahwa perilaku buruk dari diri kita itu harus ditinggalkan. Nah, pada film ini yaitu contohnya pada saat scene yaitu membohongi dan memfitnah untuk menyingkirkan orang lain. Dan ada juga pada saat orang kaya yang menganggap rendah orang lain. Itu tidak baik. Jadi harus ditinggalkan ya teman-teman. Jangan dicontoh. Dan di film ini pun banyak mencontohkan perilaku-perilaku baik sehingga menyampaikan banyak pesan, banyak amanah bagi penonton-penontonnya. Yang ketiga, adegan di film ini tuh terlihat benar-benar terjadi. Contohnya pada saat pembunuhan. Pada saat pembunuhan itu benar-benar ditusuk. Terus pada saat kebanjiran, terus pada saat pengungsian tuh benar-benar seperti tempat pengungsian yang banyak banget orangnya dan lain sebagainya. Untuk kekurangan di film Parasite ini adalah yang pertama, itu terdapat adegan dewasa. Jadi jika ditonton oleh anak di bawah umur harus diawasi dengan orang dewasa ya. Yang kedua, di film ini tuh terdapat adegan pembunuhan. Nah, adegan pembunuhan ini kan takutnya dicontoh oleh penonton yang mungkin mempunyai jiwa psikopat atau sedang dalam keadaan depresi, kan kita nggak tahu ya, takutnya dicontoh. Terus yang ketiga,
di film Parasite ini ada beberapa adegan atau scene yang mengganjal dan dipertanyakan gitu, gunanya untuk apa? Ya mungkin bisa saja untuk sebagai pelengkap ya. Nah contohnya itu pada saat adegan dimana ternyata anak bungsu dari keluarga kaya tersebut sebenarnya tahu arti dari lampu yang berkedap-kedip di rumahnya. Nah ternyata lampu itu tuh mengandung sandi Morse dan menyampaikan pesan tertentu. Tapi mengapa si bungsu Dayong ini tidak pernah menyampaikan apa yang ia tahu tersebut kepada orang tuanya? Terus pada saat adegan dimana keluarga kaya yang terlalu percaya mempekerjakan orang lain sebagai guru seni anaknya tanpa ada surat atau keterangan bahwa orang tersebut mempunyai keahlian di bidang seni tersebut. Selanjutnya yaitu part terseru pada film Parasite ini. Yang pertama yaitu pada scene di mana keluarga mereka mulai merencanakan untuk membuat ibunya bisa bekerja di rumah itu juga seperti mereka bertiga. Adegan scene ini dibuat dengan apik dengan shoot kamera yang memperlihatkan perbuatan mereka saat menjalankan rencana yang mereka buat. Lalu part terseru lainnya di mana pemeran laki muda ini dikejar dari bunker bawah tanah oleh suami pembantu lama rumah itu, dan kemudian kepalanya dipukul dengan batu hiasan yang diberikan oleh teman pemuda ini hingga bercucuran darah dari kepalanya. Selanjutnya, pesan yang bisa kita ambil dari film Parasite ini adalah yang pertama, tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal meskipun orang tersebut adalah kenalan teman kita. Lalu yang kedua, tidak memanfaatkan keadaan orang lain yang bertujuan untuk mengubah nasib hidup kita. Lalu yang ketiga, tidak berlaku serakah dan bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Tuhan. Lalu yang keempat, lebih perhatian dengan keluarga. Lalu yang kelima, menjaga setiap ucapan dan perilaku kita kepada orang lain. Lalu yang keenam, tidak mudah menganggap rendah orang lain. Dari film Parasite ini, kami bertiga memberikan rating 8 dari 10. Selamat menonton film Parasite guys. Terima kasih. Oke, film yang akan kita review selanjutnya adalah nanti kita cerita tentang hari ini, dimana film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang terlihat harmonis, namun sebenarnya masing-masing dari mereka menyembunyikan kesedihannya sendiri. Di keluarga ini terdapat 3 orang kakak beradik dari keluarga Narendra, yaitu Angkasa, Aurora, dan Awan. Angkasa sebagai anak pertama dan laki-laki tunggal yang selalu dituntut oleh ayahnya atau Pak Narendra untuk menjaga adik-adiknya hingga terkadang ia lupa kalau Angkasa juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Lalu ada Aurora yang merupakan si anak tengah yang jarang sekali diperhatikan, sehingga semua masalahnya dipikul sendiri dan mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan terhadap sikapnya waktu dia dewasa. Dan yang selanjutnya ada Awan, si anak terakhir yang menjadi pusat perhatian. Ayahnya selalu mengutamakannya hingga lupa dengan kedua kakaknya. Dilihat dari alur, film nanti kita cerita tentang hari ini memiliki alur campuran, tetapi setiap kisah dapat diperjelas dan terkemas dengan rapi. Lalu puncak konflik pada film ini ketika Aurora marah kepada ayah dan Awan ketika ia membuka pamerannya. Dari sinilah semua kenangan yang telah ditutupi rapat-rapat oleh ayah dan ibunya terungkap. Pertikaian terjadi di antara mereka berempat, yaitu ayah, Awan, Aurora, dan Angkasa. Mereka sama-sama tidak bisa menahan emosi sehingga Angkasa membongkar kejadian di masa lalu yang menyakitkan, yaitu peristiwa di mana kembarannya Awan meninggal. Secara keseluruhan, film ini sangat bagus. Tema dari film ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang keluarga. Bagaimana cara kita untuk lebih saling memahami perasaan setiap dari anggota keluarga? Film ini pun banyak memberikan nasihat tentang kehidupan. Dilihat dari visual, sang sutradara memberikan nuansa yang unik, yaitu dengan menampilkan nuansa biru di setiap adegan flashback yang tentunya berbeda dengan film pada umumnya. Selanjutnya, dilihat dari alur film yang disajikan, yaitu alur film campuran. Tetapi, film NKCTI ini tetap memperjelas setiap kisah yang terjadi di masa kini di kisah film tersebut. Lalu, soundtrack yang dipilih untuk mengiringi setiap adegan di dalam film, yang terasa juga sangat pas, sesuai dengan setting dan keadaan di setiap adegan. Namun, di balik kelebihan dari film ini, tentu ada juga kekurangannya. Di film NKCTI ini, terdapat adegan yang seharusnya tidak perlu,
karena tidak terlalu penting yang juga tidak mengubah cerita, yaitu adegan toko kale yang terlalu banyak dan sejak awal membuat penonton berpikir bahwa ia akan menjadi salah satu fokus utama dalam cerita Awan. Namun pada kenyataannya toko kale di sini tidak mengubah cerita dan tidak mempengaruhi konflik cerita utama. Selain itu, cerita Awan dan rekan kerjanya di kantor yang sebenarnya bisa dihilangkan. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini yaitu yang pertama, saling menjalin komunikasi dengan baik. Nah, di film NKCTHI ini diajarkan bahwa sangat penting dalam menjalani komunikasi yang baik antar anggota keluarga, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan kesalahpahaman yang bisa memecah belah satu sama lain. Yang kedua, berani menghadapi masalah. Apapun yang terjadi, hidup memang tak akan luput dari masalah. Film NKCTH ini mengajarkan kita untuk berpikiran bahwa masalah itu bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi. Keterbukaan adalah salah satu kunci untuk menghadapi masalah. Kita bisa berbagi masalah dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, biarlah masalah-masalah tersebut menjadikan cerita hari ini sebagai pelajaran dan buat cerita yang lebih baik di esok hari. Aku cuma pengen hidup kamu nantinya jauh lebih baik. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku tuh bisa bangga sama dirinya sendiri. Aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Kayak robot. Pesan moral yang ketiga yaitu ada seorang ayah yang ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Cerita ini menampilkan sosok ayah yang kuat, peduli terhadap keluarganya. Ia rela mengorbankan apapun untuk kebahagiaan anak dan istrinya. Kenapa di rumah ini yang aku nggak tahu apa? Kasar. Bu, ini gak adil buat kita, Bu. Mana caranya bahagia? Kalau sedih aja, gak tahu rasanya gak adil. Nah, pesan moral yang terakhir yaitu ada ibu yang berperan menghangatkan bagi keluarganya. Seorang ibu yang diceritakan dalam film NKCTH ini adalah sosok ibu yang lapang dada dan menerima segala kekurangan suaminya. Sosok ibu yang lembut, sabar, dan penuh kasih sayang berhasil membuat keluarganya utuh kembali. Nah, itu dia film yang kita rekomendasiin untuk mengisi waktu luang kalian selama di rumah. Semoga film-film yang kita rekomendasikan dapat menghibur kalian meskipun di rumah aja. Yuk sama-sama kita menjaga diri kita dan orang-orang sekitar kita dari COVID-19. Jangan lupa menjaga kesehatan ya. Selamat menonton. Udah tuh, udah recording dah. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Bosan ya di rumah? Jangan sih. Itu ada yang rame tuh rumahnya.